Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke Pak Catur. Mari duduk dulu Pak. Iya Pak. Ya. Oke. Ya Pak ya. Ya. Gimana Pak Catur, sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Kira-kira nih ada apakah di sini nih? Ada yang bisa saya bantu nih Pak? Jadi saya pengen ini Pak, pengen Bapak untuk mensupervisi saya. Iya, kalau bisa sih, kalau Bapak ada waktu gitu. Oke, insya Allah ada waktu Pak. Ya, terus Terus posisi bagaimana ya? mungkin supervisi untuk gimana saya ngajar gitu Pak ya. Ya untuk meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi guru gitu Pak ya. Betul. Ya, oke Bapak Catur kesini pengen supervisi pembelajaran Pak ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira di supervisi pembelajarannya nanti kira-kira Pak Catur ingin meningkatkan kompetensi apa Pak? Kalau bisa sih, pengennya sih ya, pengen saya itu dalam hal pengelolaan kelas khusus, ya, khususnya gimana untuk berdiskusi Pak supaya lebih aktif ya, supaya siswa itu lebih aktif dalam mengutarakan pendapatnya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai gitu. Oh gitu. Jadi Pak Catur pengen mengembangkan kompetensi terkait kepada keaktifan daripada siswa. Ya, keaktifan daripada siswa. Menurut pandangan Pak Catur, emang selama ini siswa kita seperti apa Pak? Kalau menurut pendapat saya masih agak kurang aktif atau intinya kurang, karena beberapa kali saya mencoba untuk mengambil diskusi, ternyata yang lebih banyak berperan gurunya. Ya, saya ingin minta pendapat Bapak, apakah dalam pengelolaan kelas yang saya lakukan, kira-kira kekurangan saya di mana? Gitu. Oke Pak Catur ya. Jadi kalau kira-kira dibayangkan nih Pak ya, dikira-kirakan gitu, kondisi anak kita yang tidak aktif ini, kalau kita rank yang aktif itu adalah di rank 10 gitu ya, kira-kira di rank berapa ini? Ya, mungkin antara 7 sampai 6 Pak. 7 sampai 6. 7 sampai 6. Oke. Menurut pandangan Pak Catur, siswa yang aktif itu yang seperti apa sih? Ya, ketika kita kasih pertanyaan, mungkin dia menjawab, dan ketika kasih suatu problem masalah mereka secara berkelompok itu memecahkan masalahnya. Jadi ciri khasnya atau indikatornya bahwa siswa mampu memecahkan masalah dan sesuai dengan yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi siswa yang aktif adalah siswa yang bisa, salah satu indikatornya mampu memecahkan masalahnya. Ya. Oke, kira-kira pengen dinaikin ke skala berapa Pak? Dari skala 6 sampai 7 itu kalau bisa naik antara 8 sampai 9 Pak. Mungkin kalau bisa mas 10 kalau boleh mah. Kalau pengennya 10. Tapi kalau 8 sampai 9 juga. Oke, kira-kira Pak Catur nih, peluang Pak Catur untuk menaikkan skala keaktifan daripada siswa tersebut sampai ke rank 8. Adakah Pak Catur punya strategi? Kalau saya, menurut saya Pak, waktu saya rancang-rancang di rumah, saya bikin job sheet ya untuk mengaktifkan siswa, yaitu model diskusi ya. Ini job sheet yang saya buat Pak. Saya ada 3 model job sheet juga. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi rencana saya itu setelah itu dibagi beberapa kelompok, dan dari beberapa kelompok itu masih job sheet yang berbeda-beda, kemudian mereka untuk mendiskusikan bagaimana untuk membuat leader pemrograman ya, biar saya pengen biar anak-anak itu paham, karena permasalahan kedepannya biasanya akan ketika mereka sudah lulus atau sudah mulai bekerja di bidang kelistrikan, terutama di bidang ini yang terkait dengan otomasi, tentu akan lebih kompleks lagi. Jadi saya pengen analisa dari siswa itu bisa berkembang gitu. Oke.
berdasarkan pandangan Pak Catur nih, strateginya kan kita menggunakan job sheet PLC ini nih Pak ya. Iya. Kira-kira peluangnya nih, peluang untuk anak untuk menjadi aktif itu bagaimana? Iya, peluangnya lumayan. Kalau menurut pendapat saya dengan adanya ini ya mudah-mudahan ya bisa besar peluang untuk meningkatnya. Besar, ya. Jadi saya pengen Bapak untuk melihat saya apakah saya dengan cara seperti ini sudah benar ataupun ada Bapak bekas ataupun saya perlu masukan dari Bapak atau gimana itu maksudnya. Bapak perlu ada tambah nih Pak, atau kurang ininya, atau kurang ininya. Jadi saya bisa menambahnya. Oke, kalau boleh saya tahu nih Pak ya, kira-kira rencana aksinya kapan? Kemungkinan ini mau minggu depan mungkin Pak, minggu depan saya sesuai dengan kakak ajar saya, sesuai dengan kalendernya minggu depan akan saya ajarkan. Oke, kira-kira berdasarkan pandangan Pak Catur pula tadi nih ya, dengan menggunakan job sheet untuk mengaktifkan daripada siswa, kira-kira apakah ada tantangannya Pak? Atau ada kendala mungkin? Kendalanya di bidang apa ya? Barangkali mungkin nanti ada kemungkinan nih ada hambatan seperti ini mungkin. Ya, barangkali saya pikirkan oleh Pak Catur. yang satu saya khawatirkan yaitu ya siswa itu nanti malah diem aja, aktifnya kurang ataupun ternyata waktu cuma terbuang percuma aja begitu kendalanya. Yang saya khawatirkan waktunya terbuang. Karena kan kebetulan minggu depan itu saya kan full ya Pak ya, antara 8 jam. Jadi kalau bisa dengan waktu tersebut selain antisipasi dan juga bisa mempresentasikan, jadi sekalian juga mempresentasikan apa yang mereka diskusikan. Nanti kan ada penilaiannya tuh. Saya khawatir waktunya itu malah molor. Jadi kalau bisa saya pengen juga Bapak untuk memberi masukan, Pak Catur nih, tolong waktunya dari sekalian manajemen waktu juga ya, berarti Bapak juga. Oke. Kalau dari Pak Catur sendiri dengan hambatan seperti itu, ada sesuatu kah yang terpikirkan untuk mengatasi kendala masalah waktu ini? Berarti pakai timer ya, kalau begitu ada step misalnya nih Pak ya, misalnya dari diskusi, saya kasih tahu waktu kamu diskusi selama 20 menit, step dimulai dari sekarang. Berarti bisa kali itu Pak modelnya. Berarti siswa perencanaan Pak Catur bahwa nanti siswa ketika melaksanakan pengerjaan daripada job sheet tersebut dengan cara diskusi segala macam itu, dengan adanya batasan waktu. Kira-kira rencana aksinya atau rencana observasinya kita mau melakukan kapan nih? Kalau itu kemungkinan minggu depan Pak. Mau minggu depan. Oke. Kira-kira untuk minggu depan adakah yang bisa membantu Pak Catur mungkin? Mungkin rekan kerja saya Pak Dery. Pak Dery ya. Oke, siap. Oke. Namun sebelum kita melakukan observasi Pak Catur, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan perlu saya sampaikan dan perlu saya perlihatkan Pak Catur ya, terkait pada standar penilaian daripada supervisinya nanti. Oke, jadi ini ada terkait nih Pak ya, mengenai supervisi instrumennya. Bapak bisa boleh dibaca dan dipelajari dahulu Pak. Pelajari dulu Pak ya. Iya, kalaupun misalkan itu sudah disetujui, mohon itu segera dilengkapi saja, biar nanti pelaksanaan observasinya kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, kemudian begini Pak ya, kira-kira untuk pelaksanaan observasinya, biar kira-kira nanti saya bisa sesuai dengan waktunya dari Pak Catur, apa yang harus saya lakukan nih Pak ya? Mungkin nanti saya bakal kesini Pak untuk menghubungi Bapak ataupun kasih kabar ke Bapak Pak. Saya sudah siap disupervisi Pak. Ya nanti Pak Catur konfirmasi saya. Saya konfirmasi. Oke, saya tunggu konfirmasi dari Pak Catur ya untuk pelaksanaan observasi pembelajarannya nanti. Insya Allah nanti saya luangkan waktunya.
Iya. Seperti itu. Mungkin itu saja kali Pak Catur ya. Saya tunggu jadwal observasinya, konfirmasi dari Pak Catur. Oke Pak. Semoga terlaksana observasinya lancar dan anak-anak menjadi Lebih aktif. lebih aktif kembali seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Ramdan. Iya sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.